Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 2 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, yang mana hari ini saya akan mengajarkan PAI di kelas 12 dengan tema Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini, Pak ini akan mengajarkan tema Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama. Tapi sebelum kita melanjutkan ke step berikutnya, Pak ini mau absensi terlebih dahulu ya? Ya. Pertama, Putri. Jaga. Hadir. Oke. Ya. Hadir. Oke. Terus Ivan. Jaga. Alfa. Oke. Chelsea. Oke. Fatima. Oke, semuanya lengkap ya? Ya. Oke, terima kasih. Kemudian sebelum kita memulai belajar hal lainnya, kita menyanyikan berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin nanti oleh ketua kelasnya. Fatimah, silakan. Sebelum belajar apa kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah membaca doa belajar. Kita untuk ngecek tadian untuk surat pendeknya, silakan anak-anak baca surat Al-Falaq bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, terima kasih atas pembacaannya. Lanjut ini ya, apa namanya? Karena temanya ini cinta tanah air dan moderasi beragama, kita semuanya menyanyikan, pertama menyanyikan cinta tanah air dulu, lalu kebangsaan Indonesia Raya. Oke ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya kita berdiri sama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah
Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita belajar dengan happy. Nah, mengenai tema hari ini adalah cinta tanah air dan moderasi beragama. Ada yang tahu tidak pengertian tentang cinta tanah air itu seperti apa? Cinta tanah air, Fatimah, apa bentuk dari cinta tanah air? Nah, ya, terus yang lainnya Putri, cinta tanah air. Saling menghargai satu sama lain. Bagus. Rosa, apa bentuk dari cinta tanah air? Oke, itu berupa cinta tanah air ya. Kita melanjutkan. Ini Bapak memiliki video yang berkaitan tentang tema kali ini. Nah, tema kali ini adalah mengenai apa sih moderasi beragama. Nah, kalian bisa tonton. Program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan buku moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti moderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari kata demikian beberapa satu tafsir teks agama dan menganggap sesat tafsir lainnya maupun ekstrim dalam mereka mempraktekkan hingga mengadakan kesucian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mempraktekkan moderasi berasal dari bahasa apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama ekstrim dan seberapa pentingkah moderasi agama dalam tradisi Islam dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran dan ekstreman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai salah dan sikap dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seorang tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak beberapa satu tafsir teks agama dan menganggap sesat tafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengadakan kesucian agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep wasatiyah. Dalam tradisi Kristen sebagai konsep Gomiti, dalam tradisi agama Buddha sebagai Majjhima Patipada, dalam tradisi agama Hindu sebagai Madhyamika, dan dalam Konghucu sebagai agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian teguh dan semangat beragama yang tinggi. Namun, ia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama dan ia harus berpendirian teguh dan mana tafsir ajaran agama di mana ia perlu toleran, menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalahgunakan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrem dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrem atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga takat, martabat, dan peradaban manusia. Etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya harus mau saling menggunakan satu sama lain, sehingga kita dapat saling menolak dan memiliki keberagaman bangsa yang merupakan tahta Tuhan. Jadi, mari kita beragama dengan menjadi moderat. Oke, dari tayangan apa yang kalian dapatkan tentang moderasi beragama? Ayo, Pak. Ada
yang tahu moderasi beragama yang ada bakat? Ayo. Kalau tidak ada silakan mau di apa namanya disebutkan moderasi beragama itu maksudnya apa? Ya. Ya, bagus, menghasilkan firman moderasi beragama. Lagi moderasi beragama. Nomor mana? Ayo, apa? Yang tadi kalian saksikan dalam tontonan video. Ya. Oke, bagus, bisa. Lain ada? Yang lain ada? Ada. Selanjutnya, cinta tanah air dan moderasi beragama ini adalah dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Di Indonesia itu kan banyak agamanya. Ada berapa sih agama di Indonesia? Nah, apa aja? Unsur. Oke, itu yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Nah, moderasi beragama ini antar kerukunan umat beragama. Misal, Pak Yumi memiliki saudara yang berbeda keyakinan. Besok tanggal 25, saudara Pak Yumi merayakan Hari Raya Natal. Boleh tidak Pak Yumi secara orang Islam mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada saudara Pak Yumi? Boleh ya. Karena ini adalah pesan yang disampaikan oleh agama. Kenapa? Kita hidupnya tidak 100% itu di dunia ini Islam. Ya, ingat kita tidak boleh menjadi individu yang ekstrim atau benci terhadap yang tidak sama dengan kita. Cinta tanah air, pertama, sebetulnya cinta tanah air dan moderasi beragama ini dua suku kata, namun dijadikan satu rasa atau satu kata. Pertama, cinta tanah air. Sejauh apa sih? Seperti apa sih kita mencintai tanah air? Seperti apa? Menurut kalian, sudut pandang kalian seperti apa? Saya wajib mencintai tanah kelahiran saya seperti apa? Menurut pendapat kalian, cinta tanah air itu seperti sewajib apa? Ayo, cinta tanah air. Cinta tanah air itu seperti apa? Seperti rumah. Seperti rumah kita. Kita mencintai rumah, tempat tinggal kita, kenyamanan kita, keluarga kita yang berada di dalamnya. Nah, ketika kalian pergi dari rumah, kalian rindu seperti yang pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah diusir oleh kaumnya untuk pergi dari Mekah karena dianggap sesat Nabi Muhammad. Nah, karena diusir lah. Beliau keluar dari Mekah. Berapa lama kemudian dia merasa rindu. Saya pengen pulang ke tanah kelahiran saya. Nah, kemudian turunlah ayat Al-Quran yang Allah itu berfirman, cinta tanah air itu di surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, innalladzi farada 'alaikal Qur'an la raddaka ila ma'ad rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man wafi dhalalin mubin. Ya, di situ kemudian diberitakan bahwa kita itu wajib mencintai tanah air kita. Kita nggak boleh benci terhadap tanah air kita. Sebut apapun tanah air kita harus junjung tinggi cinta tanah air. Nah, kalian bisa melihatnya di buku paket, jangan kebalikan. Ya, di sini ada di bab 6, kalian coba buka. Coba buka di bab 6. Di situ ada banyak keterangan terkait cinta tanah air. Kalian buka ya. Nah, di sini kalian bisa dibuka agar apa? Kalian bisa memahami apa sih lebih dalam mengenai cinta tanah air. Dipahami terlebih dahulu atau dibaca ya.
Sudah ketemu? Ya. Ya. Oke. Kalau sudah ketemu, kalian coba dibaca. Maju satu dari kelompok pertama. Nah, atau berdiri di tempatnya saja. Nah, kalau enggak, tolak. Ya, ya, di sini, betul. Ya, berdiri. Ya. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari beragam agama, suku, ras, bahasa, budaya yang memiliki beragam karakteristik dan keunikan tersendiri. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun dalam implementasinya, dinamika ekspresi keberagaman terkadang berpotensi memunculkan masalah baru, ketegangan dan konflik antar individu, masyarakat, antar umat beragama dan internal umat beragama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu moderasi yang salah satunya moderasi beragama untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, ya. Terima kasih, Lola. Nah, yang selanjutnya kelompok B. Yang tadi Bapak sebutkan ayatnya dibaca. Ayat yang pertama, bab 6. Terus, nah itu yang paling atas. Ini, ya, baca, lihat. Ya, keras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la'addu fa idza ma'ad. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih. Nah, ayat yang satunya tentang moderasi beragama yang paling bawah, coba dibaca. Bilang. Bilang dikasih. Satunya. Ya, kamu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatun syuhada'a 'ala nafsi wa yakuna rasulu 'alaikum syahid. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lin'alama man yattabi'ur rasula mimman yaqlibu ala aqibahi wa in kanat laqadirata illa alladhina hada wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha binasi la ra'ufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, oke. Setelah pembacaan ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami serta menganalisis betapa pentingnya kita itu mencintai tanah air dan memiliki sifat moderasi beragama. Setelah membaca, kalian berkelompok. Yang pertama mengidentifikasi, kelompok pertama mengidentifikasi masalah yang ada di tema. Oke, kelompok kedua adalah mengusulkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik dengan prinsip moderasi beragama. Kemudian ketiga, membuat rencana aksi. Aksinya apa aja? Aksi untuk menciptakan, untuk mendorong kita lebih cinta tanah air. Nah, aksinya boleh ditulis di lembaran. Kalian didiskusikan, nanti ketika Pak Yudi tanya, kalian dapat menjawabnya. Ya, tulis. Identifikasi akar penyebab masalah, yaitu adalah penyebabnya apa sih di Indonesia itu bisa peperangan atau tidak rukun? Penyebabnya apa? Salah satu saja. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi konflik. Langkahnya apa? Pencegahannya apa? Nah, yang kelompok ketiga untuk mendorong kita lebih cinta tanah air itu apa? Supaya apa? Biar apa? Nah, salah satunya saja.
Oke, sudah ada yang selesai belum? Belum. Salah satunya saja, ya, yang kalian pahami, salah satunya saja. Enggak, mau saya enggak? Coba, katakan. Katakan. Bagus, tepuk tangan, bagus. Yang mau keluar, udah belum jawabannya. Membangun komunikasi terbuka untuk menghadapi perbedaan dan menemukan kesamaan, mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghormati keberagaman setiap diri. Ketegangan ini bertujuan menciptakan keharmonisan dan menghindari kesalahpahaman antar umat beragama. Bagus, tepuk tangan buat nomor 2. Nomor 3-nya belum. Oke. Dadah. Enggak. Kelompok 3, udah ada jawabannya. Oke, bagus, tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, apa yang barusan Pak Edwin sampaikan semuanya dapat dipahami ya. Sudah dapat dianalisis apa konteksnya, apa kajiannya di situ kalian supaya paham. Nah, dilanjutkan dengan setelah kalian memahami, nanti Bapak bagikan soalnya, ya kalian langsung jawab. Klik yang keliling. Ya, ini soal untuk kelompok. Oke, pertama soal mengenai asesmen formatif dulu ya. Bapak bacakan soalnya, nanti kalian jawab. Oke, jelaskan apa yang dimaksud dengan cinta tanah air kelompok 3. Cinta tanah air adalah perasaan bangga, hormat, dan tanggung jawab terhadap negara sendiri, serta berkontribusi dalam menjaga dan membangun negara. Oke, terima kasih. Kemudian sebutkan contoh sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2. Menggunakan produk lokal, menjaga kebersihan lingkungan, dan mematuhi aturan negara. Oke, nomor 1. Apa dampak negatif jika moderasi beragama tidak diterapkan? Konflik sosial, perpecahan bangsa, dan terganggunya harmoni masyarakat. Oke, nah yang laki-laki, sebutkan salah satu tokoh Indonesia yang memiliki teladan dalam moderasi beragama. Bagus, tepuk tangan banyak. Oke. Nah, jadi intinya cinta tanah air dan moderasi beragama itu wajib dimiliki setiap individu, setiap manusia. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Ya. Semuanya sudah dapat pahami? Sudah. Alhamdulillah. Baik, kita sebelum mengakhiri doa, kita explaining dulu ya, supaya kita itu semangat. Ya, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian harus memahami
setelah apa yang Pak ini sampaikan ya, diterapkan baik di lingkungan sekolah, di masyarakat, di rumah, dan di sekitar kalian semuanya. Tidak boleh. Pesan Pak ini, motivasi hari ini adalah jangan pernah membenci seseorang. Ya, jangan pernah membenci Nanti seseorang. dalam kegiatan Baik berikutnya buruknya, kita ya akan Tuhannya buat dan teknik print. kita sebagai manusia harus menjadi baik kepada bangsa yang makhluk bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Bismillah.